Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku, Nelly. Seperti biasa, aku bakalan melihat sebuah video yang menarik banget, yang asik banget. Oke banget, kita lihat guys. Judulnya ini, termasuk Rusia dan Amerika. Inilah 5 hal yang bikin takut negara asing menyerang Indonesia. Nah, tapi sebelum kita lihat videonya, aku mau nanya dulu nih, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Gimana, sehat? Sehat? Gimana puasanya? Lancar? Lancar dong pastinya. Oke, langsung aja deh kita putar dulu nih video. Ini video dari judulnya tuh udah menarik banget guys. Teknologi populer ya. Halo Teknolovers. Nah, Beberapa jadi negara di untuk dunia punya original selisih video paham ini ada di negara channel lainnya. Teknologi Populer. Kebanyakan Kalian boleh dari lihat dan mereka subscribe ya. berkonflik justru datang dari hubungan keakraban yang kini ternodai akibat ego yang tak bisa diatasi. Istilah perang Saudi Arab kemudian dikembangkan hingga jadi hal serius untuk diselesaikan. Rusia Ukraina pun yang jelas-jelas sangat solid di masa lalu Ya. sekarang harus bermusuhan. Ya bener banget. Jika Ukraina bisa mendapat bantuan NATO atas invasi Rusia, apa jadinya kalau ada agresi dilancarkan suatu negara kepada Indonesia? Tidak semudah itu. Oke, tidak Sebab semudah lima hal itu ini bergusto. bikin takut negara asing termasuk Rusia dan Amerika Serikat Kenapa? untuk menyerang Indonesia. Why? Yuk, disimak selengkapnya. Oke, let's go. Teknologi populer. Indonesia memang bukanlah negara maju yang kaya akan teknologi canggih. Tapi Indonesia salah satu negara berkembang yang justru disebut mengancam dunia internasional. Wow, bukan main-main. Kenapa? Ya, karena Indonesia bertindak sebagai negara netral, tidak memihak kepada kubu manapun. Iya benar Kemudian banget. suaranya sangat Kita loh terbuka untuk merdeka melayangkan karena perdamaian sendiri dalam ya. setiap voting terhadap negara berkonflik. Buat apa Negeri berpihak yang ya? memiliki banyak Roti, sumber roti, daya alam, pembarat kayak. di atas tanah suburnya kekayaan itu begitu melimpah, hingga menggiurkan negara besar lainnya untuk menjalin kerjasama demi mendapat cipratan cuan, lalu akhirnya perlahan jadi bagian dari aset negeri ini. Bukan hanya itu, Indonesia juga termasuk disegani militernya. Oke. Negara maritim, ia tidak takut jika banyak kapal asing yang mendekati wilayah teritorial, lalu dengan sigap memberi peringatan terhadap para oknum tak bertanggung jawab. Pertahanan Indonesia didukung dengan berbagai alutsista. Situs Global Firepower menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 tahun ini dan Wow. menobatkannya sebagai militer terkuat di Asia Tenggara. Wow, bukan Tumbuh main-main dan ya. bisa pilu di masa lalu, kebangkitan Indonesia cukup besar. Ya bener banget. Jadi, di tiga matranya punya kekuatan gempur yang mampu memukul mundur ancaman negara lain. Dari awal kita Komando merdeka Baret kan, Merah Kopassus pernah dinobatkan memang oleh Discovery bener-bener National sendiri kita Military usaha sendiri. sebagai top elite special force Mengusir in the penjajahan. world, di mana pasukan ini berada di urutan terbaik ketiga dunia Wow. tahun 2008 di bawah Special Air Force Inggris dan Mossad Israel. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari penjajah, Yes. melainkan karena Benar. kekuatan para rakyat bersatu melawan mereka sang perengku hak pribumi selama berabad-abad lamanya. Tiga Rasa cinta setengah masyarakat abad kepada loh negeri kita ini dijajah begitu ya. besar. Hal Itu itu masih satu menjadikan negara. bangsa Indonesia Belum lagi dikagumi yang negara lain. Para 3 pemuda tahun itu. Indonesia dikenal berani, seperti ungkapan yang diucapkan sang proklamator Insinyur Soekarno. Presiden "Beri aku pertama 1.000 orang tua, RI. niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Wow. Wow, kalimat ini menunjukkan harapan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh para generasi mudanya. Ya bener banget. Dan Indonesia telah membuktikan 17 Agustus 1945, hari di mana rakyat Indonesia merasakan kebebasan. Tak lagi ada orang asing menguasai bumi pertiwi. Loyalitas bangsa Indonesia benar-benar memberikan aura positif bagi negeri untuk melangkah lebih maju. Pengalaman ini harus dipertimbangkan negara lain jika ingin menyerang. Nah, bener sih.
3,5 abad kita dijajah itu bukan waktu yang sebentar ya guys. Jadi bener sih yang dibilang tadi, kemerdekaan kita itu bukan hadiah dari penjajah, tapi itu karena kita itu bersatu dalam meraih kemerdekaan kita guys, Indonesia. Jadi gini, Indonesia itu kan luas banget. Kalau kita tuh udah bersatu guys, negara mana sih yang ini ya sanggup menghadapinya, saking ini. Apalagi pertahanan Indonesia ini udah kuat banget. Masih ingat, di era 1998, Indonesia diguncang krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara Asia Tenggara sejak Juli 1996, ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang greenback alias dolar US ke level 16.000 per dolarnya. Beberapa perusahaan tidak mampu membayar utang, sehingga berdampak pada pengurangan pekerja, kemiskinan dan pengangguran meninggi. Bahan pokok, kebutuhan biaya hidup pun semakin melonjak. Ya, di era reformasi. Kala itu, mahasiswa di seluruh Indonesia menggelar protes hingga berakhir bentrok. Aksi para demonstran menuntut Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Wow, masa ini Indonesia benar-benar kacau. Kacau banget. Namun, krisis ekonomi mampu ditangani dengan baik. Kini ekonomi Indonesia berkembang pesat di kawasan Asia. Terbukti, adanya kemajuan yang terjadi pada usaha kecil di Indonesia. Hal itu didorong oleh peningkatan ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Indonesia berlari kencang memperbaiki ketertinggalannya. Terjadinya krisis 1998 dibentuklah Forum G20, yakni 20 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Indonesia dilibatkan dalam daftar kekuatan ekonomi besar dunia, di mana keputusan yang diketok palukan ada andil Indonesia di dalamnya. Jadi, Indonesia tidak salah bukan untuk disegani negara lain. Oke. Menerapkan sistem non-blok, Indonesia memiliki negara sahabat yang senantiasa memberi bantuan saat Indonesia diterpa musibah. Negara-negara sahabat Indonesia pun cukup loyal. Menyerang Indonesia sama saja mengganggu mereka para karibnya. Indonesia diketahui memiliki hubungan erat dengan banyak negeri, seperti Rusia, China, Korea Utara, bahkan Amerika Serikat sekalipun. Wow. Rugi betul negara yang membenci Indonesia. Jika Indonesia diserang, maka hanya menimbulkan kerusakan sumber daya alam di Indonesia. Negara-negara yang mendapat keuntungan dari kekayaan alam negeri ini bisa jadi akan menyerang balik. Apalagi Indonesia punya kerjasama yang baik dalam bidang militer. Negara anggota NATO pun sangat memerlukan kerjasama baik dengan Indonesia untuk mendapatkan posisi strategis di wilayah Asia. Terakhir, ada para hacker yang siap membantu negara untuk merusak sistem IT situs official IT Indonesia tuh kan yang cari masalah dengan Indonesia. Hacker Indonesia juga cukup dikenal dunia. Di tahun 2013, hacker Anonymous Australia membobol data akun kartu kredit orang Indonesia dan telah mencuri data sekaligus password Facebook milik orang Indonesia. Hacker Indonesia pun merespon aksi itu dengan mengacak situs Australia dan pemerintah. Hebat banget loh hacker. Aku kan kuliah kemarin juga ngambil ya guys, manajemen informatika. Belajarnya kemudian yang ada juga pusing nama banget. Jim Giovedi yang sempat mendapat sorotan dunia karena berhasil meretas sebuah satelit. Ia bahkan bisa mengubah arah atau menggeser posisi satelit sesuai keinginannya. Kemampuan Jim ini diakui secara internasional. Siapa sangka setelah seorang pendeta memperkenalkannya dengan komputer dan internet, ia belajar secara otodidak menelusuri ruang obrolan para hacker ternama dunia. Skill yang ia kembangkan sendiri sukses hingga dikenal dunia. So, masih ada yang berani ganggu Indonesia? Mikir-mikir nggak ya tuh? Hacker. Itulah 5 hal yang bisa membuat negara asing segan dengan Indonesia versi channel teknologi populer. Ada yang sependapat denganku? Atau mungkin ada opini lain? Mari ramaikan kolom komentar. Terima kasih Tech Lovers sudah menyimak.
Jangan lupa like dan share ya video ini. Oke. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, itu dia 5 hal yang bikin takut negara asing menyerang Indonesia. Gimana nih menurut kamu? Dan aku paling tertarik dengan hacker tadi, guys. Wah, hacker terbaik ya Indonesia, itu luar biasa banget. Karena aku tahu, guys, sedikit banget ya, hacker itu luar biasa banget. Mereka bermain dengan coding, itu luar biasa banget. Karena kebetulan kuliah kemarin aku ngambilnya manajemen informatika, jadi banyak banget belajar bahasa pemrograman gitu ya, bikin coding sampai mau pecah rasanya kepala. Karena sedikit kesalahan aja tuh error. Nah, jadi makanya aku tuh selalu tertarik gitu kalau ada ngomongin hacker, pokok masalah IT itu kayaknya tuh wow banget, guys. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Indonesia.